Halo teman-teman, perkenalkan saya Evelyn Teresa dari 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung oleh sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Apa itu tujuan dari teks eksposisi? Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Adapun ciri-ciri teks eksposisi yang diantaranya yaitu singkat dan padat, gaya informasinya yang mengajak, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya, bersifat objektif dan netral. Penjelasannya disertai data-data yang akurat. Fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Adapun struktur teks eksposisi yang diantaranya yaitu judul. Judul menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi dan ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik, sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Argumentasi. Bagian dari teks eksposisi adalah argumen atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah dikenalkan secara garis besar dalam pernyataan umum. Kemudian, disebutkan ulang dan dijabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Simpulan. Simpulan bisa disebut juga dengan pengulangan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Apa saja jenis-jenis teks eksposisi? Adapun jenis-jenis teks eksposisi diantaranya yaitu eksposisi definisi, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lainnya. Bagaimana unsur kaidah penulisan teks eksposisi? Langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari banyak sumber, misalnya buku, majalah, ataupun internet. Sebelum pembuatan karangan eksposisi, terlebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu. Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Apa saja unsur kebahasaan teks eksposisi? Yang pertama adalah pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Yang kedua adalah nomina dan verba. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat, berkedudukan sebagai subjek.
Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Yang terakhir adalah konjungsi atau kata penghubung. Untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.